Podcast Juara Jabar Pro bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar, selamat datang di Podcast Juara Jabar Prof bersuara. Dan kali ini ada saya Sizi yang akan membahas salah satu program pemerintah Jawa Barat, yaitu Jabar Saber Hoax. Nah, biar lebih lengkapnya lagi, di sini sudah hadir pula Kang Reta Aquila. Halo Kang. Halo Sizi. Ini Kang Reta ini sebagai koordinator dari Jabar Saber Hoax itu sendiri ya. Nah, tapi untuk wargi Jabar mungkin yang belum tahu tentang Jabar Saber Hoax itu apa, mungkin Kang Reta boleh kenalan dulu dong sama wargi Jabar. Assalamualaikum Sampurasun wargi Jabar atau warginet kalau biasa jasa Oh, warginet. ya. Oh iya, oke. Jadi Jabar Saber Hoax itu sebenarnya satu unit kerja di bawah Diskominfo Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat ya. Itu inisiasinya dari Pak Gubernur. Sebenarnya kita tuh diharapkan jadi benteng pertahanan untuk menjaga kondisi tetap kondusif sih dari informasi yang saat ini kan udah nggak bisa kebendung gitu ya. Betul. informasi yang masuk apakah dari media sosial atau dari aplikasi percakapan gitu ya. Nah, kita tuh diharapkan bisa menjaga kondusivitas lah di Jawa Barat, biar tidak menimbulkan keresahan utamanya sih. Betul, apalagi Gitu. sekarang kan lagi musimnya COVID-19 gitu Ya, ya, banyak apalagi itu. banget ini kabar-kabar atau berita-berita hoax yang menyebar di berbagai media sosial ya, terutama di WhatsApp group. Nah, itu dia. Itu banyak banget ya kabar hoaxnya ya. Iya. Oke, by the way, ini untuk Jabar Saber Hoax sendiri, ini sejak kapan sih? Dari tahun berapa gitu adanya? Kalau kita itu diresmikan itu sama Pak Gubernur nggak lama setelah Pak Gubernur dilantik ya, waktu itu tahun 2018. Kita di launching itu tanggal 8 Desember 2018. 2018. Jadi ini udah jalan tahun kedua lah. Oh, oke. Kalau Kang Reta sendiri dari tahun sama di 2018 itu ya? 2018. Oke, dari 2018 sampai 2020, sekarang bulan Juni, udah ada berapa berita hoax? Untuk tahun 2019 aja kita udah nerima 5.800-an aduan. Oh. 5.800 aduan. Untuk saat ini sampai bulan Mei ini kita udah hampir nyamain tahun lalu, karena mungkin efeknya pandemi sekarang, ya. COVID sekarang. COVID. Jadi banyak masyarakat yang menanyakan gitu apakah informasi ini benar atau tidak, terutama terkait dengan COVID. Oke, tapi kalau dari Jabar Saber Hoax itu sendiri sebenarnya tugasnya tuh apa aja sih, divisi-divisinya gitu? Kalau tugas utamanya sih sebenarnya ada 3 ya. Kalau untuk preventifnya, untuk menjaga kondusivitas itu, pertama kita sebenarnya tugas utamanya itu memberikan edukasi, terutama literasi digital, gimana cara warginet, kalau bahasa JSA nyebutin tuh warginet bisa memilah lah mana informasi yang salah atau informasi yang valid gitu. Jadi tugas utama kita itu pertama edukasi dan melakukan pemantauan. Jadi kita pemantauan itu memantau berita-berita atau informasi-informasi yang sedang hangat lah dibicarakan di media sosial terutama ya. Terus yang kedua, kita juga menerima aduan dari masyarakat. Dan yang ketiga, kita melakukan cek fakta. Oke. Dari aduan-aduan itu, apakah berita itu benar atau berita itu dinyatakan hoax gitu. Oh, oke. Nah, itu dia yang mau saya tanyakan, ini gimana sih cara ngumpulin informasi atau berita yang dinyatakan hoax, terus nyari si kebenarannya itu kayak gimana sih? Kalau nyari kebenarannya sih, cek faktanya itu mungkin nanti kita bahasnya lebih detail, nggak mungkin cukup ngebahas di podcast sekarang gitu ya. Oh, oke. Tapi intinya kalau cara kita ngumpulin itu, sekarang kita di 2020 ini kita baru ngebangun sistem informasi yang berupa program. Jadi setiap aduan yang masuk itu kita input dulu ke si sistem itu. Nanti oleh tim media sosial kita yang menerima aduan dari masyarakat, kita input itu, nanti ada tim cek fakta yang mengisi juga ke input ke sistem itu. Nanti jadi kita outputnya itu bakal tahu berita-berita apa yang banyak dibicarakan di masyarakat gitu ya. Apakah tentang COVID, tentang kesehatan, tentang politik gitu, banyak macamnya. Dan kedepannya insya Allah juga si program ini nantinya, karena kita sekarang lagi ngebangun juga si program sistem informasi ini, dan situs resminya JSA juga sedang diperbaharui juga. Nantinya insya Allah kedepannya dengan si kumpulan data-data yang kita input ini bisa jadi informasi buat masyarakat umum
dalam mencari berita berita tentang klarifikasi yang pernah kita klarifikasi gitu, berita-berita yang pernah kita klarifikasi. Tinggal di search aja di situs kita. Nah ini mungkin dari Wargi Jabar sendiri ini gimana sih buat tahu kalau misalkan udah dapat kabar atau informasi nih, gimana cara Wargi Jabar mengetahui kalau informasi itu ternyata hoax atau bukan? Sebenarnya sih gampang sih dilihatnya. Kita lihat, terutama kita harus baca sebenarnya, baca dulu si informasinya. Apakah informasi itu, kalau informasi yang valid atau yang benar itu kan pasti unsur 5W1H-nya itu ada gitu ya. Jadi kalau 5W1H itu bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya itu adik Simba ya. Tapi yang saya tahu Simba nggak punya adik ya. Enggak ada ya. Dia bungsu. Jadi, adik Simba itu jadi apa, informasi itu ada kejelasan apanya, di mananya, kapannya, siapa yang sumbernya dari mana, mengapa dan bagaimananya itu. Pokoknya unsur 5W1H itu harus ada di informasi yang valid. Kalau misalnya tidak ada kelima unsur itu ya patut dicurigai, tapi belum divonis hoax ya, masih patut dicurigai, dan karena vonis hoax itu keluarnya setelah kita cek faktanya. Itu dia. Dan kalau misalkan Kang Reta sendiri ini kan apalagi sekarang juga banyak sekali berita-berita atau informasi hoax yang bersebaran ya, terutama mengenai COVID-19. Dan yang terbaru adalah saya lihat di media sosialnya Jabar Saber Hoax adalah Novel Baswedan, betul ya? Oh iya, itu lagi rame juga. Lagi rame nih sekarang nih ya Pak Wargi Jabar. Nah ini kalau misalkan Kang Reta sendiri pernah nggak sih dapat kayak broadcast message gitu yang berisi informasi hoax gitu? Kalau saya pribadi sih sering banget ya, apalagi di grup. Bukan kan, yang aduan tapi ya, bukan ya. Pribadi. Kalau saya kan masuknya ke generasi X mungkin ya. Saya jadi dari zaman analog sampai zaman digital sekarang mengalami gitu ya. Jadi mungkin mulai berita-berita yang berupa broadcast message itu zaman BlackBerry mungkin. BlackBerry ya Allah, ya. Sisi ngalamin nggak tuh? Ngalamin dong. Kan, nah, itu. Karena secara tapi umur, saya individu sih emang sangat berhati-hati ya, karena kan saya mengalami masa transisi itu, jadi saya sangat berhati-hati apakah mau nge-forward gitu ya. Nah, itu dia. Jadi emang udah ada dari dalamnya udah males gitu kalau misalnya forward, apalagi paling yang saya takut itu kalau misalnya udah broadcast message yang itu sebarkan doa ini, kalau nggak kita masuk neraka. Nah itu paling yang saya takut. Itu yang saya sebarin. Saya nggak ngerti sih siapa yang pertama bikinnya, ya Allah ya. Tega-teganya. Tapi kalau misalnya udah dapat broadcast message kayak gitu, biasanya Kang Reta cari dulu faktanya gitu ya, rajin banget buka internet, atau langsung percaya gitu aja terus malah di forward juga ke orang lain, apa gimana? Enggak sih, kalau saya pribadi enggak. Jadi ya karena dari zaman dulu nggak itu, saya komen di media sosial aja sangat ngejaga gitu apa. Jadi emang nggak terlalu ini gitu apa, jadi nggak main forward aja gitu. Ini seorang netizen yang baik hati bijak. Bijak ya, bijak. Oke, tapi kalau Kang Reta sendiri pernah kemakan hoax nggak sih? Nah lo, contoh pribadi misal, pernah sih, pernah. Apa tuh? Nggak pribadi ya, paling yang doa itu kan, itu kan belum tentu juga benar kan. Iya sih. Tapi yang pernah lucu ini, bukan lucu ya, ya sedih juga sih. JSA justru Jabar Saber Hoax yang pernah nerima aduan berupa, waktu itu pernah 2 kali juga, berupa wafatnya tokoh nasional gitu. Kita 3 hari sebelumnya, tepatnya 3 hari sebelumnya kita dapat berita itu, kita langsung klarifikasi bahwa berita itu hoax. 3 hari kemudian tokohnya meninggal. Nah, jadi kesimpulan saya itu hoax hari ini belum tentu hoax di 3 hari berikutnya. Berarti itu gimana tuh pas kita klarifikasi lagi. Klarifikasi lagi ya. Klarifikasi lagi. Karena kan waktu itu aduannya 3 hari sebelum kejadian itu ya, pasti di 3 hari sebelum itu ya masih beritanya masih hoax kan. Ternyata ya akhirnya ya kita jadi bikin konten ini aja berduka cita ya. Gitu. Oke. Nah ini kalau misalkan ngomongin ke grup WhatsApp lagi nih Wargi Jabar ya, karena ini yang banyak sekali dialami oleh Wargi Jabar, yang pasti di grup WhatsApp misalkan keluarga besar ya. Biasanya kan kalau bisa dibilang orang tua ya, atau enggak bapak ibu saya lah contohnya ya. Ini kadang-kadang di WhatsApp group tuh suka nyebar forwardin berita-berita yang kayak gitu, yang kayak hoax gitu. Terus gimana sih cara ngasih taunya yang baik dan benar gitu? Ya pasti kalau ke orang tua sih pertama harus sopan ya. Sopan dan nggak menggurui. Nah itu yang paling susah kan. Iya betul. Jadi kalau saya pribadi, kalau udah misalnya ada wah saya atau orang tua saya menyebarkan atau yang masih indikasinya hoax, belum tentu hoax juga kan. Minimal ya kita cari dulu lah resume dari si informasi yang disampaikan itu apa.
browsing aja sih, browsing. Kalau misalnya udah diliput sama media mainstream, ya mungkin kita bisa kasih link media mainstream tersebut. Kalau misalnya kita nggak nemu, ya kita seenggaknya nggak dulu komen lah sebelum kita punya argumen gitu. Nggak dulu komen, nggak dulu apa, apalagi orang tua kita yang ininya, jangan dulu komen, jangan dulu apa sebelum kita punya bukti lah bahwa berita itu tidak benar gitu. Jadi apakah browsing dulu? Ya kalau misalnya mentok-mentok ya adukan aja ke JSA kalau misalnya nggak nemu. Saya takut kan kalau orang tua terus kita menyangkal kan takut durhaka gitu ya. Nanti dicoret dari list warisan. Waduh, bahaya, itu yang bahaya sih yang dapat warisan. Oke, tapi sebelumnya wargi Jabar kita ucapkan selamat dulu untuk Jabar Sabar Hoax yang mendapat penghargaan Professional Communication Award. Nah, webel tepuk tangan dong wargi Jabar. Terima kasih. Oke, itu penghargaan apa sih gitu, boleh di-share ke wargi Jabar? Kalau yang saya tahu sih, saya juga sebenarnya baru tahu ya, dan kaget juga. Saya baru dikasih tahu seminggu sebelum penyerahan penghargaan itu oleh Vkom Unisba waktu itu. Jadi Pika Award itu merupakan penghargaan tahunan yang dibuat sama Vkom Unisba, ya dalam rangka dia kasih penghargaan dalam rangka miladnya gitu. Jadi ulang tahun Vkom Unisba. Untuk penilaiannya sih menurut pihak panitia, jadi didasarkan pada dedikasi di bidang komunikasi publik, tanggung jawab sosial, dan cakupan media gitu. Jadi menurut panitianya sih katanya gaungnya Jabar Sabar Hoax itu udah lumayan terdengar lah di Jawa Barat sampai nasional bahkan gitu. Karena kan emang Jabar Sabar Hoax itu satu-satunya atau pertama lah selain Kominfo gitu yang bikin kayak Sabar Hoax gitu ya, untuk Pemda atau pemerintah daerah yang baru bikin itu baru Jawa Barat. Di bawah Diskominfo Jabar. Keren. Sama dan untuk informasi sekarang udah banyak juga yang ikutin ya. Jakarta punya Jala Hoax. Jadi gitu? Jakarta lawan hoax. Cirebon juga udah bikin. Di Cirebon kan masih lingkungan Jawa Barat. Sekarang yang saya kemarin browsing dapat ini Kalimantan Timur bikin juga Sabar Hoax. Tapi namanya sama juga Sabar Hoax. Tapi kalau misalkan Jabar Sabar Hoax ini kan punya Sabar Talks ya? Nah, kalau itu apa tuh Sabar Talks? Sabar Talks itu sebenarnya salah satu program ya dibilang produknya anak-anak konten strategisnya Jabar Sabar Hoax lah. Jadi itu kayaknya sebenarnya kayak kita gini diskusi santai ngobrol, ngundang narasumber yang narasumber yang ahli lah di bidangnya gitu ya, untuk ngobrolin isu-isu atau berita-berita yang lagi hangat di media sosial sih sebenarnya gitu. Tapi selain Sabar Talk juga sebenarnya ada program lain juga kita tiap hari keluarin. Kalau Sabar Talk kan masih belum jadwalnya, belum tentu ya apakah sebulan sekali, 2 minggu sekali, belum terprogram gitu ya. Yang pasti sih yang tiap harinya ada program-program dari konten strategis itu, ada Sabar Info, terus ada Sabar Literasi, Sabar Budaya, dan Sabar Quotes. Di akhir minggu biasanya kita bikin konten Sabartainment. Jadi itu Sabartainment itu konten-konten receh lah. Konten-konten receh yang buat naikin interaksi sama warginet kalau bahasa di jasa sih. Ngobrol santai. Ini lewat medianya apa nih? Wargi Jabar kita pakai ini live Instagram. Di live Instagram. Oke. Ngobrol santai juga sama kayak gini ya. Sama sih. Ini kurang kopi, gorengan sama goreng sambu aja nih Kang ya. Oke. Jadi kita balik lagi ke hoax itu sendiri. Mungkin bagaimana sih cara wargi Jabar mungkin kalau misalnya udah dapat berita atau informasi hoax ini melaporkannya gimana nih caranya nih? Melaporkannya sih gampang. Atau kalau pengaduannya gampang sih, sebetulnya tinggal follow aja akun-akun media sosial. Bisa ngadu juga lewat DM media sosial, atau ada hotline juga, kita ada hotline WhatsApp di 08211 8670 700. Jadi yang penting warginet atau wargi Jabar mengadukan bisa lewat DM, sertakan juga screen capture informasi yang diadukan tentang apa, dan ada uraian sedikit lah apa yang ditanyakan dari informasi tersebut gitu. Ya paling tambahannya sertakan nomor telepon, nama, dan sekalian itu untuk database kita aja sih. Gitu. Terus kita bisa cek sendiri nggak sih kalau misalnya dapat berita hoax kayak gitu? Sebetulnya bisa sih. Yang untuk yang dicurigai sebenarnya warginet atau wargi Jabar bisa lihat dulu aja dari ciri-ciri informasi hoaxnya ya. Apakah sumber informasinya jelas nggak identitasnya. Terus biasanya yang tadi yang mengandung 5W1H itu. Terus biasanya informasinya itu minta disebarluaskan. Dan dirancang untuk menciptakan kecemasan biasanya atau kebencian gitulah yang nantinya jadi
bisa jadi permusuhan gitu. Terus biasanya sasarannya itu ke objek tertentu atau subjek tertentu, misalnya ke masyarakat mayoritas yang banyak kena hoaxnya sebenarnya kalau di Indonesia sih ya warga yang menganut muslim ya banyak diprovokasi gitu ya. Sama orang perkotaan, kalau orang desa kan masih jarang juga yang pegang media sosial ya. Oke, itu dia. Nah, mungkin dari Kang Reta sendiri pernah nggak sih kesulitan nyari satu informasi gitu buat mengklarifikasi? Nah, satu kalau berita untuk hoax. klarifikasi sih ya, kalau yang kendala-kendala yang saya dengar dari teman-teman cek fakta gitu ya, fact checkernya Jabar Sabar Hoax, masih kendala di untuk misalnya ini aduan berupa video. Kalau video kan nggak ada mesinnya, atau maksudnya untuk mencari situsnya itu yang video mana ya paling ke YouTube gitu. Tapi kita harus lihat ini dulu, screen capture dulu videonya itu, baru ke Google reverse image, baru nanti ketemu video aslinya itu sebenarnya di mana, kapan dan di mana sih itu gitu, baru ketahuannya setelah kita search di Google reverse image itu. Dan paling aduan-aduan yang belum diklarifikasi sama media mainstream biasanya kita harus cari klarifikasi sendiri. Kalau misalnya ada informasi tentang nomor telepon atau lembaga terkait, kita bisa hubungi lembaga itu pun lewat media sosial biasanya. Dan kendala untuk kecepatan klarifikasinya tergantung dari jawaban dari lembaga tersebut gitu. Oke, itu dia. Baik, kalau gitu wargi Jabar, karena dari tadi saya udah dikasih tahu waktunya habis. Kurang ya. lama ya. Kurang lama ya, padahal saya masih ada 100 pertanyaan lagi lah kira-kira ya. Kita lanjut. Jadi kita nanti collab aja ya. Oh, boleh dong. Karena kita collab aja, Sabar Ditunggu Talk aja. dan Podcast Juara. Betul. Oke. Siap, mantap. Oke, terakhir nih berarti closing statement dari Kang Reta sendiri, terutama untuk wargi Jabar sekali lagi yang dapat berita hoax nih. Ini harus gimana nih? Apakah langsung forward? Apa gimana caranya gitu? Ya, resume dari yang tadi saya obrolin sama Sizi ya. Paling intinya jangan langsung forward informasi-informasi, apalagi yang tidak mengandung 5W1H itu jangan langsung forward. Kita coba cek fakta dulu sendiri. Kalau untuk tahu cara cek fakta sendiri, ada juga di konten-konten edukasi kita. Nanti kita juga posting-posting juga paling itu. Ya untuk ini ya mah paling kita bareng-bareng aja hantam hoax. Hantam hoax ya. Oke, boleh langsung di follow Instagramnya juga di. Ya, di Facebook ada official.jabarsabarhoax. Untuk Twitter, Instagram sama Line kita @jabarsabarhoax. Ya, untuk nomor hotline-nya tadi yang di 08211 8670 700. Oke, psikologi gitu. Terima kasih untuk Kang Reta Aquila, koordinator Jabar Sabar Hoax. Reta Aquila ya. Aquila. Aduh. Atur nuhun Kang Reta. Oke, wargi Jabar, nanti kita ketemu lagi di podcast Juara Jabar Prof Bersuara. Kira-kira sama siapa? Komen dulu dong ya. Pengen nanyain tentang apa, sama siapa, boleh komen di sini. Jangan lupa di-subscribe juga. Assalamualaikum. Salam.